Yo, PMBSI sukses, gitu aja. guyub rukun salawase. 2, 1, 2, 3. Nih kalau aku paling seneng gini pagi di rumah mandi anaknya. Kita udah Envelopers, kita udah sama Om Arif nih. Kita mau nanya-nanya, ini kan temanya tribute to Om Kiki Hoki ya. Nah, Om Arif sebagai pengurus di PPMBSI, itu gimana dari Om Kiki Hoki sendiri, dari kepemimpinan Om Kiki Hoki sendiri menurut Om Arif? Ya buat saya mah jasanya sangat besar lah, terutama buat saya sendiri gitu ya. Saya jadi juri, jadi di PMTI, di PMTI, di PPMBSI berkat diangkat sama Ko Kiki Hoki gitu ya. Jadi buat saya mah jasanya besar lah buat saya sendiri, terutama buat saya sendiri. Terus buat organisasi juga baik di PMTI, di PPMBSI juga banyak jasanya. Jadi penasehat, jadi ketua, banyak sekali lah kontribusinya. Ya. Kalau untuk secara personal, Om Arif ada kedekatan tersendiri nggak? Ya itu tadi saya bisa jadi juri PMTI, ya terutama PMTI lah diangkat sama Ko Kiki Hoki gitu ya sampai sekarang. Jadi ini dipercaya gitu. Ya bagi saya mah sangat besar sekali kontribusinya gitu. Dari mulai kapan Om kenal sama Om Kiki Hoki? Kalau saya mah dari mulai main juga pertama beli dari burung saya waktu di Mitra sekitar tahun 2000-an lah, 2000-an udah kenal dari ya dulu main ocehan apa juga pernah bareng gitu lah. Ya buat saya mah dekat sekali lah perasaan sama saya mah, ya pertolongannya banyak, ke saya apanya juga banyak, jasanya banyak lah. Ada doa terbaik untuk? Ya saya yakin Ko Kiki orang baik, banyak jasanya, ya mudah-mudahan diterima di sisi yang Maha Esa gitu aja lah ya. Doa terbaik pokoknya buat. Terima kasih Om Arif. Ya. Envelopers, kita udah sama bagian dari kepengurusan pusat juga dari PPMBSI. Siapa lagi kalau bukan Om Arif? Udah sering banget nih tampil di Envelopers ya. Mungkin Envelopers juga udah pada tahu lah siapa. Nah, Om Erik langsung aja. Ini kan temanya YouTube Kiki Hoki ya Om ya. Betul. Kiki Hoki. Mungkin di mata Om Erik, almarhum itu seperti apa? Dari kalau sosok almarhum sih, karena saya udah deket banget, ya bisa disebut kakak, bisa disebut guru juga, disebut kawan. Kadang-kadang kita tuh emang udah saya deket banget sampai ya kasarnya kalau untuk di Bandung ya saya yang dipercaya. Udah gitu kalau selisih maksudnya kalau selisih pendapat itu udah nggak aneh, dan kita udah kayak adik kakak atau gimana ya udah berjalan lah, udah deket banget kayak gimana sih adik kakak gitulah gitu. Terus yang saya kagum tuh sama dia, orangnya sportif dan dia tidak banyak memikirkan untuk seseorang atau siapa. Dia berpikir tuh untuk orang banyak, gimana biar rame, biar kita tuh enjoy dengan hobi merpati ini sih. Untuk mungkin ada kesan sendiri nggak ketika kenal sama Om Kiki Hoki sendiri, apa ada kenangan manis yang nggak bisa dilupain? Kalau kenangan mah karena dari tahun 98 sampai sekarang itu ya karena pas kebetulan hobi kita sama.
selalu diburung. Mau di kicauan, mau di merpati balap, merpati kolongan pun saya sama beliau diajak, ya nemenin segala macam. Kalau ngomong udah lumayan kenyang lah, banyak, dan tetap setelah beliau nggak ada, masih banyak ilmu yang belum saya dapat, karena ya saya salut lah kalau untuk lomba berkicau kan dia banyak bikin dobrakan, merpati balap juga banyak, merpati tinggi apalagi dengan dia dari awal ketua umum sampai dengan dia penasehat tuh ingin selalu berbuat yang terbaik, walaupun udah materi dan waktu itu ya cukup lah. Saya pun sama keluarga dekat kadang-kadang bilang dia lebih memperhatikan hobinya. Kadang-kadang keluarga bisa disebut nomor 2 gitu. Kalau kenangan mah udahlah banyak banget. Tidak tergantikan. Iya udahlah. Dedikasinya tidak tergantikan. The one and only ya. Betul. The one and only. Gitu. Om. Ada doa terbaik untuk Om Kiki Hoki almarhum. Ya yang pasti doanya untuk Koki gitu ya diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, ya yang terbaik, di tempat yang terbaik, dan untuk keluarga pun yang ditinggalkan diberi kekuatan, kesehatan, tabah, dan tetap semangat sih. Siap Om Erik, terima kasih atas waktunya Om Erik. Mohon maaf mengganggu, mudah-mudahan Siap. kurungnya juara. Amin. Thank you. Om Jeffrey juga. Amin. Oke, ya makasih. Yo, MB Spin Lover, Guyu Brukun. Guru Pikun Salawase. Nah, izinkan saya bercerita sedikit mengenai sosok beliau, karena saya jujur ketemu itu kalau nggak salah 2 kali, hanya 2 kali waktu itu, karena ya pokoknya yang pertama itu ketemu waktu di pagelaran nasional Klaten. Waktu itu beliau berada di meja di bagian kepanitiaan, mencatat dan lain sebagainya, dan benar yang disampaikan oleh baik Om Jeffrey ataupun Om Erik bahwa beliau itu sangat berdedikasi tinggi, dan kalau bisa dibilang bahkan sangat all out gitu loh, sangat benar-benar mencurahkan apa yang ini untuk kemajuan atau untuk terselenggaranya atau berjalan baiknya sebuah event atau yang beliau pegang gitu. Itu satu. Pertama di situ, terus karena waktu itu saya bisa menyajikan memberikan tontonan yang baik waktu event itu ya di nasional yang waktu itu terselenggara di Klaten. Nah 2018 kalau nggak salah, 2018 anniversary. Nah akhirnya saya dari situ bisa kenal dengan salah satunya Abang Erik. Setelahnya itu kita kontak-kontakan dengan Abang Erik setelah saya dari Jakarta yang waktu itu mengurus syarat kontrak untuk visa dan lain-lain di Jakarta untuk berangkat ke Korea. Selang berapa hari saya kontak-kontakan dengan Abang Erik, Bang, mumpung aku belum ke Korea nih, izinkan saya untuk bisa main ke Bandung dan bisa meliput beberapa tim di sana. Dan kalau teman-teman bisa ngelihat atau next akan aku upload lagi, re-upload gitu kan, akan aku upload lagi konten yang soal Bandung itu tadi. Kesan pertama saya bertemu beliau waktu di rumah beliau, di kediaman beliau itu orangnya sangat-sangat baik, sangat-sangat support. Wah, nggak bisa diucapin dengan kata-kata deh sosok orang ini gitu loh, yang notabene saya ini ada orang baru gitu loh, orang baru, bahkan beliau sangat merangkul sekali, bahkan mensupport supaya channel saya supaya bisa bangkit dan ikut memajukan merpati balap waktu itu. Cuman emang saya jujur bilang kalau ya maaf kok ada rencana mau ke Korea, dan itu kontrak ya sekitar 3 tahun 5 tahun, jadi mungkin setelahnya akan sedikit off untuk channelnya. Wah sayang banget gitu kan, bahkan beliau terus Bapak Koneng juga sangat mensupport waktu itu gitu kan. Tapi ya udah gitu, yang penting memang itu salah satu pilihan saya waktu itu, dan saat itu juga YouTube juga belum bisa belum bisa dimonetisasi dan lain-lain.
dan lain-lain segalanya dan lain-lain sebagainya. Cuman sudah lumayan berkembang. Setelah itu ngobrol, sosok beliau, kita sempat makan juga, dan orangnya tuh apa ya, sedikit humoris kalau menurut saya, karena saya pribadi tidak berani untuk, kita baru kenal nih, nggak mungkin kita kayak oh ini gini nggak mungkin. Nah setelah itu begini, waktu itu saya sempat apa namanya, sedikit curhat. Aku kan bikin desain nih yang gambar merpati gitu kan, terus di backgroundnya ada merpati balap, terus belakangnya nama-nama tim Guyub Rukun Salawase gitu kan, itu yang edisi pertama. Terus aku sempat minta sama beliau, aku coba dikasih desain dong, karena kan beliau mendesain jaket anniversary 2018 itu sangat keren kalau aku bilang. Bentar coba. Terus beliau waktu anniversary 2018 itu, aku karena sedikit enggaknya berkontribusi dan menyajikan liputan atau tayangan yang sangat-sangat bermanfaat waktu itu, karena di tahun itu aku rasa tampilan atau tayangan yang sangat detail itu jarang untuk event ya. Terus mungkin sekarang sudah banyak. Nah, ini adalah hadiah dari Om Erik sebenarnya, tapi didesain oleh Koh Kiki kalau nggak salah ini. Jadi ini anniversary 2018 PPMBSI, Persatuan Penggemar Merpati Balap Sprint Indonesia. Karena dulu aku tahunya seluruh Indonesia. Jadi ini kalau yang teman-teman lihat di beberapa panitia yang mungkin sering pakai itu kan dia cuma hoodie polos. Nah, mungkin karena ukuran kita dengan Bang Erik sama, jadi terus ada resletingnya. Ini salah satu oleh-oleh atau hadiah, dan bahkan sampai sekarang masih saya simpan dan saya bawa ke sini sebagai kenang-kenangan beliau, sebagai kenang-kenangan bahwa saya pernah bisa membantu PPMBSI untuk memperkenalkan merpati balap waktu itu di tahun 2018. Ya, oke. Ya kurang lebih seperti itu sih pengenalan saya tentang beliau, dan sekarang akan saya tampilkan obrolan sedikit cuplikan, full obrolan mengenai waktu aku di hoki sana, sempat menginterview almarhum Koh Kiki bersama Abang Erik. Nah, pokoknya tetap stay tune di sini, dan doa saya untuk almarhum, semoga beliau ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan diberikan tempat yang indah atau yang bagus, walaupun kita berbeda agama, tapi tidak ada salahnya kita mendoakan almarhum supaya diterima di sisinya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mengucap atau mendoakan beliau untuk almarhum Ricky Nelson atau Om Kiki Hoki. Al-Fatihah. Oke, jadi langsung saja teman-teman bisa saksikan video wawancara saya bersama almarhum Koh Kiki sebagai bentuk tribute to Om Kiki Hoki. Check this out. Teman-teman, kali ini bareng sama Pak Kiki Hoki dan Pak Erik Hoki. Kalau boleh tahu, terbentuknya tim hoki itu dari tahun berapa sih Pak? Kurang lebih 2003 lah. 2003 itu sampai dengan sekarang. Ya, sampai sekarang. Terus oke, kalau untuk saran-saran atau masukan dari Bapak ke para pemula ataupun para penghobi merpati, monggo misal ada masukan atau saran. Ya, kalau masalah saran mungkin semua sama lah. Nomor satu kan kalau hobi merpati balap, nomor satu kan ya kita harus telaten. Dari perawatan, yang penting kan perawatan harus baik. Ya, contohnya dari kebersihan burung, berarti kan pagi harus dibersihin, dijemur. Dan itu kayaknya sih kalau rutinitas itu sih udah biasa, semua tahu lah. Nomor satu berarti kita perawatan yang nomor satu. Perawatan nomor satu. Selanjutnya burung bagus, perawatan jelek jadi masalah.
Ya mungkin semua juga tahu lah. Yang penting kita ada kemauan, ya kita kemungkinan bisa burung yang jadi baik. Ya latihan udah pasti lah. Pokoknya dari perawatan, latihan, mungkin dari jamu, ya jamu itu pendukung lah. Yang utama mah berarti dari hasil ternak darahnya udah jelas, berarti ya darahnya dulu udah bagus, ternak bagus, berhasil, ya kita nanti ya jadi unsurnya banyak lah, dari ternak terus ke perawatan, terus latihannya, balik lagi ya ke jamu terakhirnya itu, ya terakhirnya itu timnya sendiri, pegawai Harus kompak gitu ya, harus satu tim, harus kebersamaannya kuat. Karena nomor satu itu merpati balap, merpati tinggian, merpati apapun, nomor satu tuh timnya dulu harus bagus, harus kuat. Kalau tim bagus, kemungkinan burung juga jadi bisa bagus. Karena timnya bermasalah, karena nomor satu yang paling ribet tuh pegawai. benar. Karena pegawai itu yang paling musingin itu bos-bos yang punya burung tim-tim besar itu. Pasti bongkar pasang itu yang namanya pegawai itu Iya, benar. banyak banget. Iya. Jadi permasalahan nomor satu ya dari pegawai dulu. Dari pegawai yang benar, baru ke timnya bagus, terus perawatannya bagus, latihannya bagus. Ya, baru unsur terakhirnya burung juga ya kemungkinan karena udah rutin latihan bagus, semuanya bagus, kemungkinan burung bisa jadi bagus. Makanya dari tim pegawai harus kuat. Siap. Kalau dari situnya udah kuat, ya kita bismillah aja. Semuanya pasti berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya dan izin untuk kunjungan liputan di Tim Hoki Bandung. Salam Wiryo pamit. Salam MB Sprint Lover. Guyub Rukun Selawase. Thank you.